Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, seperti yang kita tahu, hasrat berhubungan badan masing-masing wanita berbeda satu sama lain. Ada yang sedang, ada yang rendah, dan ada pula yang tinggi. Seperti yang sudah saya jelaskan dalam video sebelumnya, apabila seorang istri menolak ajakan suami untuk berhubungan badan, maka istri mendapatkan 3 dosa besar. Lalu bagaimana dengan suami? Apakah juga berdosa jika menolak ajakan istri? Kewajiban untuk memenuhi ajakan berhubungan intim bukan hanya berlaku pada istri saja, akan tetapi juga berlaku kepada suami. Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatawa Al-Kubra pernah mengatakan, dan wajib bagi seorang suami untuk menggauli istrinya sesuai kadar yang mencukupinya, selama sang suami tidak memayahkan tubuhnya dan tidak menyibukkan dia dari mencari nafkahnya. Ukuran kadar yang dimaksud adalah kapan seorang suami harus menjima istrinya dikembalikan pada kebiasaan yang berlaku pada pasangan. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 228, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, dan para wanita atau istri mempunyai hak yang sama atau seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Begitu juga dengan sabda Rasulullah SAW kepada Hindun binti Uqbah, ambillah apa yang cukup untukmu dan untuk anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf. Hadis riwayat Bukhari. Dari ayat dan hadis tersebut bisa disimpulkan bahwa seorang suami juga mempunyai kewajiban untuk menggauli istrinya dengan kadar yang mencukupi. Apabila kadarnya tidak tercukupi atau bahkan tidak sama sekali, maka seorang suami bisa dikatakan tidak menunaikan kewajibannya, sehingga bisa menyebabkan dosa besar. Hitungan kadar yang cukup bisa disesuaikan dengan masing-masing pasangan. Misalnya adalah, pasangan suami istri biasanya melakukan hubungan intim setidaknya 4 kali dalam sebulan, dan ini sudah menjadi kadar yang standar untuk pasangan tersebut. Maka kewajiban seorang suami juga harus memenuhi kadar standar dari pasangannya. Akan tetapi, apabila ada uzur yang bisa menurunkan kadar jumlah berhubungan badan dari pasangan, sebaiknya dikomunikasikan antara keduanya. Misalnya, seorang suami harus kerja keluar kota dalam waktu beberapa bulan, maka wajib bagi pasangan untuk saling pengertian dan mampu untuk menahan diri masing-masing. Karena suami juga mempunyai tanggung jawab yang besar, yakni memberikan nafkah lahiriah untuk keluarganya. Berbeda jika seorang suami mampu memenuhi kadar standarnya, tapi tidak ditunaikan tanggung jawab tersebut tanpa adanya uzur yang dibenarkan, maka suami tidak hanya dilaknat oleh malaikat, bahkan bisa masuk neraka. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah seorang hamba diserahkan kepadanya urusan rakyah, yaitu yang harus diurus, lalu ia tidak mengurusnya dengan baik, kecuali ia tidak akan mencium aroma syurga. Hadis riwayat Bukhari. Begitu juga dalam riwayat lain dijelaskan, kecuali Allah haramkan surga baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meskipun kedua hadis tersebut bersifat umum, namun ada hadis yang lebih mengkhususkan tentang kepemimpinan seorang suami dalam rumah tangga, seperti yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW. Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap pemimpin atas apa yang ia pimpin, apakah ia menjaganya ataukah ia melalaikannya. Bahkan sampai seorang suami akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Dari hadis tersebut sudah jelas dikatakan bahwa kepemimpinan seorang suami dalam rumah tangga bukan hanya berlaku pada kehidupan sehari-hari, yaitu yang bersifat lahiriah, akan tetapi juga berlaku dalam pemenuhan kebutuhan batiniah. Salah satunya adalah kewajiban untuk berhubungan badan dengan pasangan. Jadi, dosa suami yang menolak ajakan istri tidak hanya dilaknat oleh malaikat, akan tetapi bisa menjerumuskan dirinya ke dalam siksa api neraka karena melalaikan kewajibannya tanpa uzur. Namun juga ada beberapa faktor yang harus menjadi pertimbangan oleh para istri. Di antaranya adalah laki-laki atau suamilah yang biasanya mengajak wanita untuk berhubungan badan. Jadi apabila ada seorang istri yang mengajak suaminya berhubungan badan, maka jarang bagi suami normal yang menolak, karena memang itu yang diharapkan oleh suami. Demikian pula bagi wanita atau istri, seandainya tidak berhasrat untuk berhubungan intim dengan pasangannya, maka istri tetap bisa melayani suaminya,
dan menghilangkan sejenak segala permasalahannya. Karena hati seorang wanita ibarat samudra yang paling dalam, yakni mampu memendam perasaan tanpa harus menunjukkan pada pasangan. Berbeda dengan laki-laki atau suami, apabila seorang suami tidak berhasrat, maka kemaluannya tidak bisa dipaksakan untuk melayani istrinya. Kemudian yang menjadi perhatian adalah kesabaran seorang laki-laki atau suami untuk tidak berhubungan badan sangatlah lemah jika dibandingkan dengan kesabaran seorang wanita atau istri untuk tidak berhubungan badan. Dengan melihat pertimbangan tersebut, maka syariat datang dengan banyak mengingatkan akan hal ini, yaitu kesiapan seorang istri untuk melayani suaminya. Karena sifat seorang suami dalam hal ini umumnya siap melayani istrinya. Meski begitu, suami hendaknya berusaha juga melayani hasrat istri, karena ini menjadi perkara wajib yang bisa menjadikan kehidupan rumah tangga menjadi lebih harmonis dan mampu mengantarkan keluarganya untuk masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.